Bahasa Indonesia Divisi Tematik Level 2. Bismillah, sebelum memasuki pelajaran, yuk cek fokusnya anak soleh dan solihah. Barakallahu fikum. Kumpulan gajah. Jika dilihat sepintas hampir semua yang sama loh, tapi ada yang berbeda. Yuk dicari anak soleh dan solihah. 15 detik dari sekarang. Jika dilihat sepintas hampir sama semua, tapi lihat di pojok kanan. Nah, itu ada hewan apa yang bersembunyi? Betul, itu adalah panda. Hehehe. Sudah siap untuk materi pembelajaran hari ini? Ayo kita mulai. Sebelum kita mulai, yuk berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bismillah, materi hari ini tema 6 subtema 1 menulis huruf sambung. Disiapkan alat tulisnya, buku tulis, dan buku tematik tema 6. Barakallahu fikum. Berikut adalah contoh penulisan huruf sambung. Sambil diikuti ya di bukunya anak soleh dan solihah. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه ضاء ظفر نظفناه
طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل. Setelah mempelajari penulisan huruf sambung, kita akan mempelajari tentang tema 6 subtema 2, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Nah, diperhatikan anak soleh dan solihah. Barakallahu fikum. Soleh dan solihah, apa itu huruf kapital? Iya, betul. Huruf kapital adalah huruf besar yang merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasanya. Nah, ada contohnya di sebelah kanan. Kapan sajakah kita menggunakan huruf kapital? Anak soleh dan solehah ada yang tahu? Ayo, coba, ada yang tahu tidak? Kapan saja saat kita menggunakan huruf kapital? Betul. Yang pertama, saat di awal sebuah kalimat. Contoh, saya bermain bersama adik. Nah, saat menulis di buku tulis, huruf kapital ukurannya lebih besar daripada huruf lain dan semua duduk di atas garis di buku tulis. Nah, itu contohnya huruf S-nya. Biasanya di awal sebuah kalimat, saya bermain bersama adik. Seperti itu anak soleh dan solehah. Ingat, seperti itu. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama orang. Nah, anak soleh dan solehah, contohnya pada saat liburan Andi dan Nina berlibur ke pantai. Andi dan Nina adalah nama orang sehingga menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh kedua, Gina mengajak Bita untuk bermain di rumahnya. Nah, Gina merupakan huruf kapital dan Bita merupakan nama orang sehingga menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Penggunaan ketiga pada huruf kapital yaitu pada nama bulan. Nah, contohnya seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, seperti itu anak soleh dan solehah. Sama dengan bulan Masehi, bulan Hijriah menggunakan huruf kapital juga seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah menggunakan huruf kapital. Jadi setiap ada kalimat yang ada di dalamnya nama-nama bulan, baik Masehi ataupun Hijriah, menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang keempat yaitu untuk huruf pertama nama hari seperti Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu atau Ahad. Seperti itu. Contoh, Lani dan Deli melaksanakan piket setiap hari Kamis. Nah, hari Kamis merupakan nama hari. Oleh karena itu, menggunakan huruf kapital. Yang kemudian yang kedua, perkemahan akan dilaksanakan hari Jumat sampai Sabtu. Nah, contohnya itu menggunakan huruf kapital yaitu di hari Jumat dan Sabtunya seperti itu. Huruf kapital yang kelima yaitu kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Mungkin lebih tepatnya Allah. Contoh, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu mungkin masih belum diganti, kita ganti kepada Allah. Yang kedua, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Yang ketiga, Muade bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Keempat, teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Yang kelima, ibu memohon keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Nah, itu Tuhan atau Allah itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan bawahnya itu merupakan huruf-huruf yang digunakan huruf kapital. Kata-kata yang bercetak tebal adalah contoh kata ganti menggunakan kata Allah atau Tuhan. Nah, seperti itu anak soleh dan solehah mungkin lebih familiar atau lebih sering kita dengar yaitu Tuhan. Tapi yang benar atau yang
yang betulnya adalah Allah, karena tiada Tuhan atau Allah lah yang berhak disembah. Seperti itu anak soleh dan solihah. Barakallahu fiikum. Baik, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa. Nah ini merupakan kata gantinya. Nah oleh karena itu menggunakan kata huruf kapital. Kita juga harus memperhatikan tanda baca. Salah satunya adalah tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat berita. Nah, setelah kita mempelajari tentang huruf kapital, ayo berlatih. Soal pertama, Edo bermain bola bersama adiknya. Nah, nanti diperbaiki mana huruf kapital yang salah ya. Kemudian yang kedua, soal kedua, pada hari Minggu, Lani dan Deli mengunjungi nenek. Soal ketiga, kami akan berkunjung ke pantai pada hari Kamis bulan April. Yang keempat, kita harus mengucap syukur kepada Yang Maha Pengasih. Thayyib, anak soleh dan solihah, ayo kita perbaiki untuk huruf-huruf kapital yang salah. Yang pertama, Edo bermain bola bersama adiknya. Yang mana huruf kapital yang salah? Betul, Edo. Edo merupakan nama orang sehingga menggunakan huruf kapital. Seperti itu anak soleh dan solihah. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu, Lani dan Deli mengunjungi nenek. Pertama, pada yang huruf kapital dia merupakan di awal kalimat. Kemudian ada Minggu yang merupakan nama hari, Lani yang merupakan nama orang, dan Deli merupakan nama orang. Jadi menggunakan huruf kapital. Jangan lupa menggunakan titik di akhir. Seperti itu anak soleh dan solihah. Yang ketiga, kami akan berkunjung ke pantai pada hari Kamis bulan April. Nah, kami di awal kalimat merupakan harus digunakan huruf kapital. Kamis nama hari, April nama bulan, maka menggunakan huruf kapital. Seperti itu anak soleh dan solihah. Yang terakhir, kita harus mengucap syukur kepada Yang Maha Pengasih. Pertama, kita. Nah, kita itu di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, Yang Maha Pengasih menggunakan huruf kapital karena merupakan kata ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan untuk materi pertama. Baik, anak soleh dan solehah, kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Sebelum itu, kita agar lebih fokus perhatikan gambar ini. Sudah siap? Oke, kita sudah siap anak soleh dan solehah. Bismillah, yuk. Baik, 1, 2, 3. Huruf B kecil. Di antara huruf B kecil ini ada huruf B kecil. Ayo anak soleh dan solehah, uji ketelitian mata kamu. Waktunya 15 detik dari sekarang ya. Ada yang menemukannya? Betul, huruf B kecil ada di sebelah kiri, paling pojok kiri ke atas. Baik, sudah lebih melek kan? Kita lanjut ke materi tema 6, subtema 3, kata tanya dan tanda baca. Dipersiapkan lagi alat tulis dan buku catatannya. Diperhatikan lagi anak soleh dan solihah. Kita langsung ke materi. Yang pertama, tanda baca. Tip, tanda baca. Apa sih tanda baca itu, ada apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda tanya, yang keempat adalah tanda seru. Kita bahas yang pertama, tanda titik. Biasanya untuk mengakhiri kalimat. Contoh, perhatikan. Mandra makan kue cucur, titik. Nah, itu yang paling terakhir setelah cucur ada titik. Seperti itu anak soleh dan solehah. Lanjut ke tanda koma. Tanda koma yang antum tahu itu apa tanda koma? Iya, betul anak soleh dan solehah. Tanda koma adalah untuk perincian. Lebih rinci, lebih jelas. Contohnya, kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Seperti itu. Mangga, manggis, pisang, koma, mangga, koma, dan pepaya dijual di pasar Minggu, titik.
Manggis, pisang, mangga, dan pepaya dijual di pasar Minggu. Titik. Nah, itu contoh penggunaan koma untuk sebagai perincian. Tanda koma juga bisa digunakan sebagai memisahkan ungkapan perasaan. Seperti apa ungkapan perasaan? Ada ya, wah, aduh, kasihan, amboy. Seperti itu anak saleh dan salehah. Kita agar lebih lengkap dan lebih rinci, kita masuk ke contohnya. Oke, diperhatikan anak saleh dan salehah, contoh untuk penggunaan tanda baca koma. Nah, contohnya. Wah, bagus sekali lukisan itu. Tanda seru. Nah, itu koma. Tanda koma di kata wah itu merupakan tanda baca. Seperti itu anak saleh dan salihah. Langsung masuk ke tanda tanya. Tanda tanya terletak pada akhir kalimat tanya. Di mana letaknya? Pada akhir kalimat tanya. Contoh. Bagaimana kabarmu hari ini? Tanda tanya. Itu contoh penggunaan tanda baca tanda tanya. Seperti itu anak solih dan solihah. Ketika menggunakan tanda baca tanda tanya, yaitu di bagaimana. Terakhir tanda seru. Seru yang ada titiknya di bawah terus ada garis di atasnya. Tanda seru solih dan solihah digunakan biasanya sesudah kalimat ungkapan. Sesudah kalimat ungkapan. Betul, solih dan solihah. Contohnya untuk penggunaan tanda seru, aduh, sungai itu penuh sampah dan bau. Tanda seru. Nah, itu salah satu contoh penggunaan tanda seru seperti itu. Selain itu, tanda seru digunakan sebagai pernyataan seruan atau perintah. Contoh, anak soleh dan solihah. Tinggalkan tempat ini. Tanda seru. Seperti itu anak soleh dan solihah. Jadi penggunaan tanda seru biasanya untuk menegaskan suatu kalimat perintah. Seperti itu. Untuk diulangi kembali, tanda baca ada tanda titik, koma, seru, dan tanda tanya. Nanti kita merojah lagi ya. Barakallahu fikum. Setelah mengenal tanda baca, kita akan mengenal kata tanya. Nah, kata tanya ada apa saja? Ayo anak salih dan salihah, diperhatikan lagi ya. Kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Ada yang tahu anak salih dan salihah? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Soleh dan solihah, kita bahas satu persatu untuk kata tanya. Yang pertama, siapa yang pertama? Kita lihat. Jing jing. Kata tanya yang pertama adalah apa? 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 Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, diingat-ingat untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Nah, soleh dan solihah, contohnya, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Tanda tanya. Apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan, Aldi mencuci tangan dan berdoa. Tidak lupa dengan tanda baca titik di akhir. Kita lanjut ke kalimat kata tanya yang selanjutnya, yaitu apa ada yang tahu anak saleh dan salihah?
Betul. Siapa? Nah, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Nah, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek pelaku yang ditanyakan. Nah, misalnya kita masuk ke contoh biar agar lebih paham dan mudah. Siapa yang sedang belajar di kamar? Tanda tanya. Tidak lupa tanda baca tanda tanya. Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Titik. Deno nama orang, jangan lupa huruf kapital besar. Lanjut. Kata tanya apa selanjutnya? Ayo, ada yang bisa tebak anak soleh dan solihah? Ding 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 ding. Ya, betul. Selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan apa? Tempat. Di mana untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan di mana, kata tanya di mana berupa nama tempat, kejadian yang ditanyakan. Berarti ketika ditanya di mana harus jawabannya tempat yang ditunjukkan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Nah, ayo. Jawabannya berarti tempat. Alvin membaca buku di perpustakaan. Titik. Seperti itu anak soleh dan solihah. Lanjut. Setelah kita tahu apa, siapa, di mana, selanjutnya kata tanya apa anak soleh dan solihah? Ada yang tahu? Ya, betul. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Ingat-ingat, untuk menanyakan apa? Waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Berupa waktu yang ditanya, waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh agar Ibu paham. Kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Nah, dia nanya waktu. Kapan? Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu atau Ahad. Seperti itu. Selanjutnya, anak soleh dan solihah, setelah apa, siapa, kapan, selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, seperti itu. Kita jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Seperti itu anak soleh dan solihah. Kita masuk ke contoh agar lebih paham. Bagaimana Nina berangkat ke sekolah? Tanda tanya. Jawabannya, Nina berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Nah, setelah mengetahui apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengapa. Nah, ini mengapa. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, biasanya jawaban dari kata pertanyaan mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Nah, agar lebih paham kita masuk ke contoh. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Tanda tanya. Mengapa? Jawabannya, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Seperti itu anak soleh dan solihah. Ingat-ingat, jika ada yang terlalu cepat bisa di pause videonya anak soleh dan solihah. Alhamdulillah, kita telah mempelajari di tema 6 subtema 3 tentang tanda baca, yaitu titik, koma, seru, dan tanda tanya. Kata tanyanya ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana.
Alhamdulillah, itu yang kita pelajari di tema 6 subtema 3. Alhamdulillah, kita masuk ke materi terakhir anak soleh dan solihah. Materi terakhir, tema 6 subtema 4, merawat hewan peliharaan. Disimak dan diperhatikan kembali anak soleh dan solihah. Cara merawat hewan dan tumbuhan. Ayo kita pelajari anak soleh dan solihah. Yang pertama, cara merawat hewan peliharaan yaitu kita harus mencintainya dulu. Jika kita cinta, maka kita akan merawatnya dengan sebaik mungkin, baik hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ketika merawat hewan, kita harus memeriksakan kesehatan hewan. Sehat tidak hewan yang kita pelihara? Karena jika sakit, nanti bisa bahaya, bisa kita tertular, ataupun kasihan hewannya. Selanjutnya, hewan diberi makan. Nah, diberi makan rutin, pagi dan sore, ataupun di jam yang sudah dibiasakan diberi makan hewannya. Jangan sampai ditelantarkan ya. Yang ketiga, membuat kandang. Nah, jika memilih hewan peliharaan, maka buatlah kandang yang baik dan benar. Selanjutnya, tanaman. Kita harus menyiram tanaman, disiram minimal 2 kali sehari. Anak soleh dan solihah. Kemudian membasmi hama tanaman. Membasmi hama tanaman misalnya ada daunnya yang rusak ataupun batangnya rusak, maka kita basmi hama tanamannya. Kemudian yang ketiga, diberi pupuk. Nah, tanaman sangat suka diberi pupuk. Jadi jangan lupa anak soleh dan solihah memberikan pupuk untuk tanamannya. Saatnya kami kembali mengucapkan Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Alhamdulillah, jadi tahu bagaimana merawat hewan dan tanaman yang baik. Jangan sampai zalim ya. Jika mempunyai hewan peliharaan dan tanaman, dirawat sebaiknya karena mereka juga makhluk Allah. Sebelum ditutup, untuk mengisi waktu luang di rumah, diperhatikan anak soleh dan solihah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Video barusan tentang Telegram. Silakan dibuat berbagai macam jenis ya anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, materi untuk tema 6 telah selesai. Alhamdulillah. Namun, walaupun tetap selesai, video materi yang sudah di-share diharap untuk tetap diulang-ulang. Dan jika ada yang tidak paham, ditanyakan ke gurumu. Karena sudah selesai, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan yang paling terakhir adalah doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Badar seperti perang Badar. Anak soleh dan solihah. Barakallahu fiikum. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين Oke, kita lanjut ke subtema 4 dari tema 5 ini. Untuk kalimat permintaan